Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu satu Indonesia. Begini ya, jadi lihat dari pemerintahannya sekarang, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Bapak Prabowo Subianto ya, itu sebagai ya kalau yang namanya suatu negara atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang panglima yang tahu strategi perang, insya Allah akan aman sentosa negaranya dan akan menjadikan satu kesatuan yang utuh. Cuman kan intinya begini, kita harus berpikiran positif pada Bapak Prabowo Subianto yang memimpin negara Republik Indonesia ini, karena pertamanya kita itu banyak pulau ya, beribu-ribu pulau, terus daerah-daerah sangat terpencil dan stigma atau ya yang dibilang masih ada di pikiran dan benaknya itu masih ada, ya dibilang bukan rahasia umum lagi, masih pendekatan untuk menghasilkan duit bukan pengabdian, ya dibilang koruptor, korupsinya tinggi. Indonesia itu segala sesuatu macam apapun itu selalu dipikirkan untuk penghasilan uang pejabat itu bukan rahasia umum lagi. Dan rakyat masyarakat Indonesia itu dari kalangan kecil sampai besar pun sudah tahu ya. Dan kita memilih wakil rakyat karena kita terbawa stigma yang dulu gitu ya. Bagaimana kita bukan tidak mau protes rakyat, bukan tidak mau berkoar rakyat, untuk memiliki dengan satu harapan stigma dari dulu untuk membawakan suara. Ternyata di DPR itu ya, ternyata mandek juga suara rakyat, keinginan rakyat itu. Kita tidak menyalahkan pemerintahan, udah dua pemerintahan sekarang yang bagus. Waktu zaman Bapak Joko Widodo mandeknya di DPR ya, itu kepentingan rakyat kebanyakan, dan selalu dicarikan alasan-alasan kesalahan Pak Jokowi ya. Ya kita udah bukan rahasia umum lagi itu mah, apalagi Pak Jokowi itu tidak mempunyai partai dan hanya dibawa oleh atau di endorse oleh beberapa partai, otomatis untuk kepemimpinannya kurang maksimal. Walaupun ya menurut saya sih dari sekian banyak pemimpin setelah Bapak Soeharto atau era reformasi, yang terbaik adalah Pak Jokowi. Itu rakyat masyarakat Indonesia tahu itu semua ya. Dari Sabang sampai Merauke beliau tidak pernah yang namanya menjelek-jelekan daripada pemimpin-pemimpin yang sebelumnya ya. Apalagi yang sudah sebelumnya kan tahu banyak pembangunan yang mangkal, apa beliau tidak, tapi sekarang malah diungkit-ungkit. Kan lucu, rakyat itu tidak akan lupa rekam jejak partai-partai dan pemimpin-pemimpinnya yang sebelumnya. Tapi Pak Jokowi hanya tersenyum dan makin melejit. Sekarang aja udah sampai jadi penasihat belum ya. Itulah kehebatan pemimpin yang pro rakyat. Dan Pak Jokowi itu sebenarnya peka orang. Cuman ya itu kata saya juga nggak punya yang namanya partai, dia itu di endorse. Jadi beliau itu agak canggung-canggung gitu menerapkan kebijakan. Kebijakannya selalu dijaga dan selalu dipanggil. Apapun ada makanya beliau udah membaca itu, asalnya mau tidak mau ya hanya yang mengakui daripada kebangsaan untuk memajukan rakyat masyarakat Indonesia. Beliau itu tahu hanya Bapak Prabowo lah, sebab Bapak Prabowo punya misi demi negara dan bangsa ini seperti persis dengan Pak Jokowi. Maka
dibalikanlah. Itulah politik Pak Jokowi hadirnya di zaman sekarang itu politikus ulung. Baguslah. Nah, kita sekarang membicarakan tentang kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Ya, sewaktu menjadi Menhan, beliau juga tidak tidak ada endosan atau tidak ada. Beliau kan punya partai sendiri dan kebijakannya beliaulah yang akan menanggungnya gitu kan. Walaupun dari ya anggota-anggotanya juga mungkin ada masukan-masukannya ya, kita nggak tahu. Nah itulah saudaraku, akhirnya menjadikan presiden. Tidak ada kemungkinan maksudnya tidak mungkin kalau sekarang dipercepat oleh Bapak Prabowo semasa Bapak Pak Jokowi jadi pemerintahan waktu itu. Pak Jokowi jadi presiden, sudah tahu para koruptornya, cuman beliau tidak bisa masuk atau tidak bisa langsung menindak sebab apa, ada kepentingan politik juga. Nah akhirnya mungkin sama Bapak Prabowo ya ditanyalah atau mengobrol secara politis bagaimana nih, siapa saja yang merugikan, yang terhalang negara ini untuk sekian majunya, untuk ke depan majunya maksudnya, bukan sekian. Ya mungkin adalah selentingan ini si ini. Akhirnya Bapak Prabowo tidak menyikat langsung. Dia tunjuk menteri ini masih begini resapel bahwa menteri titik temunya menteri keuangan Bapak Purbaya. Nah inilah beliau bisa menyikat semua, serta Bapak Kejaksaan Agung yang cinta negara Republik Indonesia ini. Sama dua ini ya udah guncang tuh, kena semua para koruptor. Gelisah kan, sampai kilang minyak aja dibakar lagi. Waduh kacau tuh Indonesia benar. Yang itunya yang orangnya lari salid ya. Orang mana tuh cali dia. Raja minyak Indonesia yang koruptor, anaknya aja yang kena tahan. Ya mungkin itu juga ada keputusan politik, nggak tahu lah. Tapi yang namanya Bapak Prabowo tegas, dan beliau itu tepat menempatkan orang-orang seperti sekarang untuk ketahanan suatu negara itu adalah di pangan. Mau perang harus pangan harus kuat. Akhirnya apa? Menteri Pertaniannya Ajib Bapak Amran. Udah, ini tiga unsur ini sudah memporak-porandakan semua elemen, para koruptor terbabat habis. Dan untuk penyelesaian kenapa Bapak Prabowo membentuk suatu komisi di kepolisian, ya sudah pada tahu lah. Itu sipil ASN kepolisian itu tidak bisa menjabat lagi, sudah rangkap sebenarnya. Cuman karena ya ada kepentingan politik juga ya, sedang dibersihkan sekarang. Ya, mudah-mudahan kepolisian Republik, tapi itu hanya oknum ya. Mudah-mudahan kepolisian Republik Indonesia ini sekarang sudah semakin memperlihatkan lebih bagus lagi ya. Mudah-mudahan menjalankan daripada reformasi kepolisian ini. Begitulah saudaraku. Jadi jangan salahkan presiden, karena keputusan juga ada di pihak anggota dewan. Jadi untuk kedepannya Anda bisa menilai partai mana aja yang kurang mendukung kepentingan rakyat. Ya, salam rahayu, salam berpikiran cerdas untuk ke depan 2029. Ya, jaga partai yang baik.